Film ini dimulai pada tahun 1864. Terlihat sebuah keluarga Denmark memulai perjalanan ke Amerika yang dipimpin oleh veteran perang bernama Peter. Di sini juga ada saudaranya bernama John, serta istri John bernama Mary dan putranya bernama Kristen. Ketika mereka menetap di rumah baru mereka, Peter tiba-tiba berpisah, meninggalkan John, Mary, dan anak mereka untuk menavigasi lingkungan baru mereka sendirian. Setelah itu, keluarga John menaiki kereta kuda yang di dalamnya ada dua orang pria bernama Paul dan Lester. Tanpa sepengetahuan keluarga tersebut, Paul dan Lester adalah penjahat yang baru saja dibebaskan dengan niat jahat. Hambatan komunikasi muncul saat Mary dan Kristen berjuang dengan bahasa Inggris, meninggalkan John untuk berinteraksi dengan orang asing. Meskipun awalnya hangat, ketegangan mulai membara karena sifat asli dari niat Paul dan Lester secara bertahap mengungkapkan dirinya sendiri. Ketegangan kemudian meningkat di dalam gerbong, di mana Paul membuat sebotol minuman keras lalu menawarkannya kepada Mary yang dengan tegas menolaknya. Penolakan ini memicu suasana yang tidak nyaman. John yang merasakan adanya masalah, diam-diam memberikan isyarat kepada Mary untuk menerima satu gelas saja dengan harapan dapat meredakan situasi. Dengan berat hati, Mary kemudian menurutinya. Out here. Bring your offer to drink, man. I tend to. Efek alkohol dengan cepat menguasai Paul, membuatnya menjadi sangat gelisah dan terpaku kepada Mary. Perilakunya yang meresahkan semakin meningkat saat dia mulai menyentuhnya di luar kehendaknya. John yang dipenuhi rasa jijik dan marah turun tangan meminta Paul untuk berhenti dan kembali ke tempatnya. Namun pertengkaran mereka berubah menjadi berbahaya ketika Lester, yaitu kaki tangan Paul, mengacungi pistol, memberikan bayangan bahaya pada keluarga yang tidak berdaya itu. Pada saat yang menegangkan, Paul dengan paksa mendekati Mary membuat John bereaksi secara impulsif. Dia mengambil pistol Lester dan mengarahkannya ke arah mereka, meminta mereka berdua untuk turun. Don't do that. What are you gonna do about it? I'm not a flower. Don't do that. Can't do nothing. Come here! Jangan buat mana? Ngapain juga nyuruh bocil ngambil senjata tuh ayah? Namun situasi semakin memanas saat Lester membalikan keadaan, memegang Kristen di ujung pisau. Saat ketegangan mencapai titik puncaknya, Paul kemudian mengungkapkan bahwa ia dipersenjatai dengan dua senjata, di mana satu diarahkan kepada John dan satu lagi diarahkan kepada Mary. Kelompok tersebut memberikan ultimatum kepada John, serahkan senjatanya dalam waktu 5 detik atau mempertaruhkan nyawa istri dan anaknya. John menghadapi keputusan yang sulit, menyadari bahwa ia harus memilih antara keselamatan keluarganya dan pembangkangannya sendiri. Pada akhirnya, dalam momen yang mendebarkan, John kemudian menjatuhkan senjatanya, menyerah pada kebuntuan yang berbahaya, tetapi terlempar keluar. Dalam upaya putus asa untuk mengejar, John memaksakan diri untuk berlari mengejar kereta yang melaju kencang meskipun ia terluka. Jarak di antara mereka semakin jauh, namun ia menolak untuk menyerah, didorong oleh tekad dan kesedihan. Akhirnya dia sampai di kereta, di mana ketakutan terburuknya menjadi kenyataan. Saat itu dia menemukan tubuh putranya yang sudah tidak bernyawa di jalan.
Diliputi kesedihan, dia berlutut, memeluk putranya dan menangis tak terkendali. Saat dia berjuang untuk menerima kehilangan yang sangat besar, kesedihannya berubah menjadi kemarahan yang membara. Pandangannya tertuju pada kereta itu yang kini berhenti di kejauhan. Dengan tekad yang kuat, ia mengambil senjatanya dan mulai mendekati secara perlahan. Matanya memindai pemandangan, mengamati tubuh tak bernyawa sang pengemudi yang tergeletak di jalan. Dengan amarah yang memuncak, fokusnya menyempit pada Lester, di mana sumber dari tragedi ini. Saat ia mendekatinya dengan tujuan yang pasti, membunuh kedua narapidana tersebut. Wait! Should be fine! She ain't dead, boy! Dunia John runtuh saat ia berhadapan dengan tubuh Mary yang tidak bernyawa, di mana hatinya hancur berkeping-keping. Meskipun sedih, dia dengan lembut mengangkatnya ke atas kuda, tidak mau meninggalkannya, dan memulai perjalanan pulang yang menyakitkan. Sesampainya di rumah dengan membawa jenazah Mary, saudara laki-laki John yaitu si Peter ada di sana untuk memberikan sedikit penghiburan di tengah-tengah tragedi tersebut. Peter yang memahami kedalaman rasa sakitnya, diam-diam merawatnya, mengetahui bahwa kata-kata tidak akan cukup pada hari itu yang penuh dengan kehilangan yang tak terduga. Sementara itu di bagian lain dari wilayah tersebut, seorang tokoh mafia terkenal dan tuan tanah bernama Henry DeLaRue mengetahui kematian saudaranya yaitu si Powell. Diliputi kemarahan dan kesedihan, DeLaRue kemudian memulai pencarian tanpa henti untuk membalas dendam, menjelajahi desa-desa untuk mencari jejak si pembunuh. Pencariannya membawanya ke desa tempat tinggal John dan dia berhadapan dengan wali kota Keane yang menuntut jawaban. Tidak tergeletak oleh protes wali kota bahwa dia tidak bersalah, DeLaRue bersikeras bahwa seseorang di desa itu bertanggung jawab atas kematian saudaranya. Mengancam penduduk desa dengan konsekuensi yang mengerikan, dia menetapkan ultimatum brutal, menghasilkan pembunuhan dalam waktu 2 jam, atau menghadapi murka yang kejam dari pembalasan dendamnya. Para penduduk desa yang dicengkeram ketakutan dan ketidakpastian menyadari situasi berbahaya yang mereka hadapi dengan ancaman kekerasan yang membayangi mereka seperti awan gelap. Desa ini dicekam ketakutan saat DeLaRue, sosok yang mengancam nyawa penduduknya. Tuntutannya sangat sederhana, jika pembunuh saudaranya tidak diserahkan, dia akan mengeksekusi 2 penduduk desa yang tidak bersalah. Seiring dengan waktu yang terus berdetak tanpa henti, ketegangan di desa tersebut semakin memuncak. 2 jam yang telah diberikan oleh DeLaRue berlalu begitu saja, dan pembunuhnya tetap sulit ditangkap. Keputusasaan mulai muncul saat wali kota yang memikul beban kehidupan penduduk desa di pundaknya melangkah maju dengan 2 pengorbanan yang dipilih. Yang pertama adalah seorang wanita tua, di mana wajahnya yang sudah lapuk karena bertahun-tahun hidup dalam kesusahan. Meskipun lemah dan rentan, ia berdiri teguh, bersedia menyerahkan nyawanya untuk melindungi sesama penduduk desa dari kemurkaan DeLaRue. Yang kedua adalah seorang anak laki-laki, di mana kakinya dirampok dengan kejam oleh nasib. Terlepas dari keterbatasan fisiknya, matanya menyala dengan tekad yang kuat. Merasa hidupnya tidak terlalu berharga, ia pun melangkah maju, siap melakukan pengorbanan tertinggi untuk melindungi penduduk desa. DeLaRue yang tidak tergerak oleh penderitaan mereka dengan dingin menarik pistolnya, melepaskan tembakan yang membungkam bocah laki-laki itu di jalanan berdebu. I'm innocent, please don't! May God have mercy on your evil soul.
Delaru yang dikuasai oleh rasa haus akan pembalasan mengarahkan senjatanya ke penduduk desa yang tidak menaruh curiga. Dengan kejam, dia menuduh penduduk desa mengabaikan tuntutannya, mengklaim bahwa mereka dengan sengaja mengirim seseorang wanita tua dan seorang pria cacat ke kematian mereka. Namun, kebenaran mengungkapkan sisi gelap dari urusan desa tersebut. Terungkap bahwa wali kota telah membayar Delaru sebesar $88 setiap bulannya untuk menjaga desa tersebut agar tetap aman dari kemarahannya. Namun kini, setelah kematian saudaranya, Delaru menuntut bayaran yang lebih tinggi yaitu $160, di mana itu merupakan sebuah tuntutan yang mengancam untuk mencekik desa yang sudah kesulitan ekonomi itu. Ketika debu mengendap pada peristiwa tragis itu, penduduk desa dibiarkan memperhitungkan konsekuensi dari tindakan mereka dan kenyataan pahit hidup di bawah jempol seorang tiran tanpa ampun. Pengorbanan wanita tua dan anak laki-laki pemberani itu sangat membebani hati mereka, di mana ingatan mereka selamanya diubah oleh kekerasan dan ketakutan. Saat ancaman pembalasan dendam Delaru membayangi desa, dia mengeluarkan peringatan mengerikan, membayar atau hadapi konsekuensi yang lebih berat. Penduduk desa yang sudah dibebani dengan ketakutan, tahu bahwa hidup mereka tergantung pada seutas benang. Sementara itu, di tengah kekacauan, penduduk desa berkumpul untuk menguburkan mayat Paul, meninggalkan jandanya bernama Madeleine, bergulat dengan kenyataan pahitnya. Tekad kuat Madeleine untuk membalas dendam terlihat jelas, tetapi dia mendesak untuk berhati-hati, memberikan isyarat untuk diam ketika pembicaraan tentang pembalasan muncul. Di sisi lain desa, John melakukan tugas yang menyayat hati untuk menguburkan istri dan anaknya. Beban kesedihannya sangat terasa saat dia menguburkan mereka. Dengan hanya sedikit yang tersisa untuk menopang hidup mereka, John dan Peter memutuskan untuk menjual apa yang mereka miliki untuk meninggalkan desa tersebut. Ketika mereka menavigasi proses penjualan barang-barang mereka, sebuah pertemuan kebetulan mengungkapkan bahwa keduanya adalah penembak jitu yang terampil. Pemilik toko yang tertarik dengan kemampuan mereka melihat sebuah peluang untuk bertahan dari ancaman yang akan datang yang membayangi desa. Dia mengusulkan agar mereka tinggal dan membantu pertahanan desa ketika serangan itu datang. Namun, Peter yang bijaksana akan kenyataan suram dari situasi mereka menyarankan untuk tidak melakukannya. Mengetahui bahwa mereka tidak mungkin menang dalam konfrontasi dengan pasukan Delaru, ia mendesak pemilik toko untuk memprioritaskan keselamatan penduduk desa dengan menghindari konflik. Tidak mau mengindahkan nasihatnya, pemilik toko kemudian menyerang, menuduhnya sebagai seorang pengecut. Ketegangan di udara kental dengan ketidakpastian bagi penduduk desa, di mana ketidakpastian atas desa yang dulunya damai. Setelah itu, John mendekati wali kota, berusaha menjual tanah yang dibelinya 6 tahun lalu seharga $140. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia hanya bisa mendapatkan harga $150 untuk tanah tersebut sekarang dan mengungkapkan kekecewaannya, menjelaskan situasinya yang mengerikan saat ini. Wali kota bersimpati dan mengungkapkan kesulitan keuangan yang dialami penduduk desa karena harus membayar $160 per bulan. John bingung sampai wali kota memberikan pencerahan tentang dampak dari pembunuhan saudara laki-laki Delaru. Memahami gentingnya situasi, John menyadari bahwa masalahnya sendiri akan semakin meningkat. Pasrah pada nasibnya, dia setuju untuk menjual tanahnya dengan harga yang ditawarkan. Wali kota menyarankannya untuk menyembunyikan uang itu di dalam sepatunya untuk menghindari perampokan. Hungry people out there. Mengikuti saran tersebut, dia menyembunyikan uang itu dan bersiap untuk meninggalkan desa. Saat John dan Peter bersiap untuk pergi, mereka kemudian ditangkap oleh sheriff dan pendeta kota bernama Malik.
John mendapati dirinya berada di dalam sel, di mana Malik dengan dingin memberitahu dia bahwa kematiannya akan memberikan kota itu lebih banyak waktu saat dia mencoba memberikan tahu otoritas yang lebih tinggi tentang perbuatan jahat Delaru. Tanpa sepengetahuan Malik, Delaru telah berkolasi dengan Standard Atlantic Oil Company untuk menguasai Black Creek dan tanah di sekitarnya yang penuh dengan minyak mentah yang berharga. Wali kota Keane bekerja sama dengan Delaru telah memfasilitasi skema pembebasan lahan ini. Dalam sebuah twist yang kejam, terungkap bahwa adik ipar Delaru yang bisu dan janda bernama Medalin bekerja sebagai akuntannya mengalami penyiksaan yang tak tertahankan di tangannya. Keesokan harinya, John dibawa ke benteng pertahanan Delaru, yaitu sebuah kota yang ditinggalkan di mana dia diikat di sebuah tiang dan dibiarkan menderita di bawah terik matahari. Did you ever fight? No. They say you were a soldier. I did. My respect. Oh, here he is. The worthless son of a bitch that killed your beloved husband. Your beloved husband killed my 10-year-old son. Then he raped my wife. No one asked you to talk. Kembali ke Black Creek, Peter berhasil keluar dari penjara, melancarkan serangan yang berani yang menyebabkan beberapa antek Delaru tewas. Dia kemudian membebaskan John dan keduanya melarikan diri dengan putus asa, dikejar tanpa henti oleh Delaru dan kroni-kroninya yang tersisa. Menyadari kondisi John yang melemah, Peter mengambil tindakan tegas untuk mengalihkan para pengejarnya dan akhirnya mengorbankan dirinya sendiri dalam prosesnya. Dengan perhatian geng Delaru yang teralihkan, Medallion mengambil kesempatan mencuri hasil curian Delaru dan melarikan diri ke kereta api yang sedang melintas, meninggalkan jejak kekacauan. But he never did straighten you out. Setelah dia ditangkap oleh kereta api, Delaru tanpa perasaan memerintahkan anak buahnya untuk menyerangnya sebelum berencana untuk membunuhnya. Sementara itu, dalam keadaan babak belur dan lelah, John mengembara di pedesaan mencari tempat berlindung dan makanan. Dia menemukan tempat tinggal sederhana milik Nyonya Whistler yang suaminya menjadi korban kekejaman Delaru. Menemukan penghiburan di rumahnya, dia mulai memulihkan diri dari luka-lukanya, sementara Nyonya Whistler dan anak-anaknya melarikan diri ke tempat yang aman. Sekembalinya ke kota, John menghadapi dan membalas dendam kepada wali kota Keane atas pengkhianatannya. Nobody wants the land. Please. Berbekal senjata dari toko umum, dia dengan enggan bergabung dengan Picek yang menyimpan dendam mendalam terhadap Delaru atas kematian neneknya. Dengan menggunakan taktik licik dan penyergapan, John secara sistematis menghabisi antek-antek Delaru satu persatu. Tragedi terjadi saat Picek jatuh dalam baku tembak. Secara tidak sengaja membakar hotel tempat Medallion di penjara. Kekacauan api memungkinkannya untuk membebaskan diri. Dalam pertarungan terakhir, Delaru berhadapan dengan John, melukainya dengan parah dalam pertarungan berikutnya. Saat Delaru bersiap untuk memberikan pukulan mematikan, Medallion yang didorong oleh siksaan dan ketahanannya sendiri melepaskan dua tembakan ke arah Delaru. John menyelesaikan tugasnya dengan sebuah tembakan mematikan di kepala.
Saat kemenangan tampaknya sudah di depan mata, Sheriff Malik dan para deputinya akhirnya tiba. Mereka mengucapkan terima kasih kepada John atas keberanian dan keteguhan hatinya dalam menghadapi tirani Delaru. Namun ketika para penegak hukum bergerak untuk menangkap Madeleine, John turun tangan dan menyatakan bahwa dia akan membawanya bersamanya. Kedua orang yang selamat itu kemudian pergi bersama, meninggalkan kota yang kini bebas dari cengkeraman kekejaman Delaru. Meskipun kota ini berhasil dibebaskan, tanah tersebut akhirnya jatuh ke tangan perusahaan minyak yang tak pernah puas, menandai akhir pedih dari kisah pengorbanan, keadilan, dan harga yang harus dibayar untuk bertahan hidup. Tamat! Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Pesan moral dalam film ini adalah bahwa keserakahan dan keadilan tidak cukup untuk ditegakkan hanya untuk satu orang, tetapi untuk orang banyak. Terima kasih banyak telah menonton. See you next time. Bye-bye.